kemarin kita sedikit membahas tentang surah Toha ayat 114. Beda dengan surat Toha ya. Kalau yang sering saya bacakan sebagai mukadimah itu surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anta la ilaha illa ana subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon maaf. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadalah engkau sekalian ni kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau di dalam surah Toha ayat 14 yang mana itu menjadikan asbab Sayyidina Umar masuk Islam setelah dibacakan oleh adik beliau yakni Fatimah bintal Khattab, yaitu ketika melantunkan Al-Quranul Karim beserta suaminya, tiba-tiba datang Sayyidina Umar dalam keadaan penuh amarah dan juga pedang terhunus. Yang namanya Sayyidina Umar sekali tebas langsung innalillahi ya kalau ke orang lain. Berhubung yang bacanya adalah adik perempuannya, sudah adik, sudah ma-adik, tidak berdaya perempuan lagi gitu ya. Jadi setidak-tidaknya jiwa kasar Sayyidina Umar sebelum masuk Islam sudah mau memberontak, tapi melihat adik perempuannya luluh juga di hatinya. Bahkan sampai dibentak oleh Siti Fatimah bintal Khattab, tidak, katanya, kamu tidak boleh untuk menyentuh lembaran ini karena ini la yamassuhuna illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Dibentak seperti itu, ya diam aja Sayyidina Umar ya. Ini karena saking sudah tertariknya kepada apa itu bacaan, kok bacaannya selama ini aneh gitu ya, yang selama ini didengarnya musik-musik dan segala macam tarian-tarian yang dilihatnya, itu kok ada bacaan seperti itu. Jelas karena bacaan itu bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW, tapi langsung adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang di samping syifa, penyembuh, itu adalah mukjizat. Bahkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah Al-Qur'an. Disebut sebagai terbesar karena memang rahmatan lil alamin dan juga efeknya sepanjang masa lintas zaman, lintas generasi. Atau kebayang sekitar 15 abad yang lalu, kurang dari 15 abad yang lalu sampai sekarang masih terasa mukjizatnya. Bahkan sampai yaumul qiyamah tidak akan berkurang kemukjizatannya dan tidak akan bertukar huruf maupun harakatnya. Subhanallah, itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran. Subhanallah ya. Kalau sesuatu sudah dijaga oleh Al-Quran, siapapun yang akan berusaha untuk menggagalkannya, saya tidak akan pernah berhasil itu usaha yang batil tersebut, karena Allah lah segala-galanya gitu ya. Itu surah Toha ayat 14. Kalau ini mah yang kemarin kita pelajari surah Toha ayat 14, berikut surah An-Nur ayat 35. Sedikit ya tentang Sayyidina Umar. Jangankan sama adiknya dibentak begitu saja, ngeper juga gitu ya. Akhirnya menuruti. Selain wudu kan itu syariat dalam Islam ya. Siti Fatimah menyuruhnya mandi. Mungkin maksudnya agar mandi tobat ya, tapi Sayyidina Umar demi penasarannya terhadap bacaan yang barusan betul-betul mandi, dalam artian membersihkan diri gitu ya. Karena dulu belum mengenal wudu dan mandi janabah,
ya Sayyidina Umar mandi aja gitu ya. Setelah dilihat, masya Allah, bergetar beliau gitu ya. Diperlihatkan, jiwanya yang tadinya garang luar biasa luluh seketika. Ketika jangankan menyentuh, mendengarnya saja sudah membuat hati beliau bergetar, sebergetar-getarnya. Belum pernah Sayyidina Umar merasakan gemetar sebagaimana gemetarnya waktu melihat Al-Quran pertama kali. Itulah surah Toha ayat 14. Itu mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada kanjeng Nabi, dititipkanlah kepada kanjeng Nabi mukjizatnya. Jangankan kepada umat Islam, kepada musuh Islam pun pada saat itu Sayyidina Umar, katakanlah musuh Islam ya, Sayyidina Umar musuh Islam ya dapat hidayah gitu ya. Bedanya, nah ini bedanya wali dengan nabi itu, kalau nabi dari sananya memang sudah orang baik, dari sebelum lahir ayahanda, kakek, janggawareng, buyut, nah kesananya apalah gitu, keturunan memang keturunan orang-orang soleh para nabi itu. Kecuali wali, ada orang soleh, ada orang salah. Itu salah satunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mohon maaf ya, kalau boleh dikata itu sejelek-jeleknya manusia lah sebelum masuk Islam gitu ya, sebelum masuk Islam. Kenapa disebut paling jelek? Karena menentang firman Allah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya jelas paling jelek kata ya yang kayak gitu man. Namun ketika hidayah Allah turun, sirun nubuwah Nabi Muhammad SAW tersentuhkan kepada Sayyidina Umar, subhanallah, itu menjadi orang yang terbaik. Tidak ada orang yang dicintai kecuali Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Masya Allah ya. Jadi yang terjelek menjadi yang terbaik. Nah, itulah wali ya. Kalau Nabi tidak ada istilah kata didaur ulang. Sesuatu yang daur ulang itu Nabi nggak ada. Semuanya baik dari mulai atasan-atasannya ya. Nah, kembali kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar barusan ketika dibentak oleh adiknya, diam saja dan menuruti. Itu baru satu kali, seumur hidup satu kali dibentak oleh Siti Fatimah bintil Khattab. Tapi dibentak oleh istrinya, ya kebayanglah, hidup puluhan tahun, masa cuma sekali dibentaknya. Berkali-kali lah. Nah, ini hebatnya Sayyidina Umar ya. Di luaran kelihatan garang, dan memang orangnya garang, tapi ketika di rumah, subhanallah, ada orang sahabat yang ingin konsultasi kepada beliau tentang rumah tangganya karena istrinya cerewet. Begitu mendengar di balik pintu ternyata Sayyidina Umar lagi diceramahi oleh istrinya, bukan diceramah ya, apa ya, diomelin gitu ya, diomelin. Subhanallah, diam saja Sayyidina Umar. Ketika ditanya kepada orang tersebut, dipanggil lah. Lalu ditanya, ada apa? Enggak, saya. Enggak. Kenapa gitu? Lalu terus teranglah orang tersebut, sebenarnya saya tadi mau mengadukan istri saya yang rasanya di dunia ini paling cerewet istri saya. Tapi dibandingkan engkau, wahai khalifah, katanya, ternyata istriku lebih cerewet dari istri saya. Nggak jadi itu konsulnya gitu. Kenapa wahai Umar? Karena istri sayalah yang menjaga anak-anak saya, istri sayalah yang menyiapkan makanan saya, istri sayalah yang menyiapkan segala keperluan rumah tangga maupun perang dan dakwah saya. Maka ya diomelin sedikit, tenang-tenang sajalah gitu. Melihat pengorbanan dia yang seumur hidup dicurahkan, orang tuanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, lalu hidup bersama orang yang belum kenal. Coba bayangin, pengorbanan istri luar biasa. Kalau melihat dari situ ya, andaikan laki-laki semuanya melihat pengorbanan istri, subhanallah ya, saya akan hormat kepada istri ya. Yang kata orang Indonesia mah katanya susis, suami takut istri, nggak ada di dalam Islamnya. Ada juga suami yang menghormati kepada istrinya, itu baru betul itu ya. Kalau istilah susis mah itu mah ya karena dipopulerkan oleh artis maka jadi susis. Seolah-olah jadi susis itu menjadi hina ya, padahal mah
kalau melihat Sayyidina Umar dan Rasulullah SAW itu justru mulia karena memuliakan istri-istri kita. Hidup susis. Baik, lanjutkan. Setelah kita mempelajari surah Toha ayat 14 dan surah An-Nur ayat 35, wa qala al-musannifu, maka melanjutkan kalamnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fala yab'udu, maka ada juga fala yab'udu, bisa juga fala budda ya. Kalau budda itu fi'il mudhari fi'il madinya ya'budu, ini fi'il madinya fala budda, kalau fi'il mudhari ini fala ya'budu. Fala budda atau fala ya'budu, maka tidak boleh tidak, artinya oleh sebab itu atau sesuatu yang mesti terjadi ya, sesuatu yang mesti terjadi, illa kecuali ayan kashifa al-hijab, ayan kasifal hijabu, terbukanya hijab, tersingkapnya rahasia, terbukanya hijab, nafsi min wajhil qalbi, terbukanya hijab seorang hamba menyingkap dari tabir kolbunya. Iya. Ya, kemarin kita mempelajari mana? Surah Toha ayat 114 dan surah An-Nur ayat 35. Maka setelah kita memahami dua ayat tersebut, maka seyogyanya, seharusnya, sepantasnya setiap orang yang mempelajari dua ayat tersebut itu terbuka hijab qalbunya. Apa itu hijab qalbunya? Tentang merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini puncaknya ini ya. Min wajhil qalbi, dari hijab qalbunya seseorang. Wa yuhyil qalbu, maka setelah itu diharapkan qalbunya itu akan senantiasa hidup. Tapi hidupnya hati itu tidak semata-mata faham akan suatu ayat, tidak semata-mata mengikuti sunnah Rasul, satu sunnah, tidak. Justru karena paling sulitnya di antara organ rohaniah manusia itu adalah qalbu. Maka bagaimana supaya hati ini senantiasa hidup dalam artian menerima limpahan cahaya dari Allah? Ini harus diupayakan. Kalau hanya sekedar faham satu ayat kemudian bergetar hatinya seolah-olah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin selamanya seperti itu, ditambah dengan mengikuti sunnah Rasul, bisa jadi saat itu memang kita menerima limpahan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bisakah konsisten cahaya tersebut mengalir ke dalam kalbu kita? Nah, itu yang harus kita pertahankan. Kalau seandainya ya alhamdulillah lah, ya borokok begini juga saya rasanya gitu ya, pernah mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam-malam orang-orang tertidur, saya pengen munajat kepada Allah. Itu berarti mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat baru juga sampai ke kantor mau bekerja, teringat, ini tuh waktu duha, waktu yang paling baik, waktu yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW untuk menghadap Allah di waktu siang hari. Melaksanakan sholat duha, ya, sholat tahajud malam. Sholat malam terbaik adalah tahajud. Sholat malam terbaik, sholat siang terbaik itu adalah sholat duha. Maka tidak pernah kita loloskan hari-hari tanpa tahajud dan tanpa duha. Namun sesungguhnya ada 3 sholat sunnah ya di sebelum sholat duha itu. Kan sholat duha itu kalau ukuran Cilengsi gitu ya, ukuran Cilengsi
setengah 7, jam 7 lah ya, jam 7 kurang seperempat itu sudah masuk waktu duha. Jam 7 kurang seperempat sudah masuk waktu duha, atau kadang-kadang jam 6 pun jam setengah 7 pun sudah masuk waktu duha gitu ya. Karena waktu duha itu sepenggalah atau sekira-kira 1 tombak sinar matahari. Berarti ya kalau di Cilengsi mah tapi sekarang masih siang ya. Subuh aja jam 4 seperempat ya sekarang ya. Nah, pokoknya dikira-kiranya duha itu sekitar jam 7 atau jam 7 kurang seperempat. Kemudian akhirnya sampai jam 11. Dari jam 11 sampai jam duha itu waktu yang diharamkan. Waktu istiwa namanya ya. Waktu istiwa itu ada waktu istiwa menjelang istiwa, ada waktu pas istiwanya, yaitu pas pukul 12-nya. Pas pukul 12 ditandai dengan kalau tombak atau benda kita pantengkan di sini, matahari berada tepat di atas, maka tidak ada bayang-bayangnya gitu. Nah, itu namanya istiwa. Dan sebelum istiwa, untuk selamat dari waktu yang diharamkan, maka ulama memperkirakan pukul 11 sampai pukul 12 haram untuk sholat sunnah, apalagi gitu ya. Sholat duha kan sholat duha belum masuk waktunya. Jadi yang diharamkan itu ada 5 waktu ya. Pertama ba'da subuh, kemudian sebelum sebelum istiwa dan istiwanya, berarti 3 waktu kan. Kemudian ba'da asar, kemudian qoblal maghrib. Maka qoblal maghrib itu tidak disunnah muakadahkan sholatnya, tapi hanya sekedar sunnah saja. Tapi kalau ba'da maghrib itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk dilakukan dengan istiqomah. Tapi kalau qobla maghrib itu Rasul hanya sekali-sekali saja untuk melaksanakan sholat sunnah gitu ya. Tapi jangan karena mendengar nggak hukumnya nggak sholat sunnah muakkadah ini yaudah nggak dilaksanakan. Jangan karena itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena saking banyak sunnahnya, kadang tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Tapi kalau ba'diyah selalu beliau terlaksanakan. Maksud sebelum maghrib itu diharamkan, atau karena sunnah qobliyah itu kadang dilaksanakan, kadang tidak. Itu alasannya karena sholat maghrib waktunya yang paling singkat antara maghrib dengan isya itu ya sekitar 1 jam lah ya, sekitar 1 jam. Maka antara asar dengan maghrib itu biasanya orang-orang maupun di zaman Rasulullah SAW itu melaksanakan aktivitas-aktivitas atau menyelesaikan aktivitasnya. Karena zaman dulu kebanyakan para penggembala itu masuk kandangnya itu ba'da asar atau hampir menjelang maghrib, gitu ya. Nah, maka Rasul pun tidak sempat untuk kadang tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah maghrib qobliyah gitu ya. Maka tidak disunnah muakadahkan, hanya sekedar sunnah saja gitu ya. Bagaimana kalau seandainya kita ada kesempatan setelah pukul berapa nih? Pukul 6:15 lah katakan. Pukul 6:15 kita sudah kurang seperempat, kita sudah ada di masjid. Kalau begitu mah kita sudah banyak waktu gitu ya. Daripada tidak melaksanakan, mendingan laksanakan saja. Toh itu adalah sunnah juga, gitu maksudnya ya. Tadi disatakan bahwa ayan kasyifa hijabun nafsi, terbukanya semestinya seseorang yang sudah memahami tentang
surah Toha 114 dan surah Nur An-Nur ayat 35 itu seyogianya akan terbukalah hijab seseorang melalui kolbunya atau kolbunya tersingkap hijabnya, sehingga yuhyil kolbu, diharapkan dengan tersingkapnya rahasia hati itu akan menghidupkan hati biidhofati tilkan anwar, dengan masuknya cahaya-cahaya limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya adalah bahwa cahaya Allah Subhanahu wa taala sangat sulit untuk ditangkap. Kalau para nabi, para wali hakul yakin selalu menerima tangkapan sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita paribasa, kalau orang mau kemana? Saya mau cari hidayah. Oh, bagus itu ya. Emang untuk ukuran kita, hidayah itu memang harus dicari. Kalau para nabi, para wali mempertahankan, maka bagaimana kita supaya mendapatkan limpahan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Senantiasa mencari. Kalau mencari itu sesuatu yang belum didapatkan, tapi kalau melaksanakan sesuatu yang sudah didapatkan, gitu ya. Nah, ada beberapa teknik-teknik atau riyadhah untuk senantiasa qalbu ini senantiasa hidup, yaitu yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Ada satu doa bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayataka. Ya Allah, cahayailah hati kami dengan cahaya hidayahmu. Kama yuhyil ardhal mayyita binuril syamsi, binuri syamsika. Sebagaimana tanah yang gersang, bahkan tanah yang mati tercahayai dengan sinar mataharimu, binuri syamsika abadan abada, selamanya, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun yang sudah sedemikian istiqomah senantiasa mendapatkan hidayah, terus berdoa untuk mendapatkan cahaya hidayah. Apalagi kita, ya, selaku hambanya, selaku umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah bahwa di dalam sehari semalam kita melaksanakan doa yang senantiasa diistiqomahi, dan ini menjadi syariat di dalam Islam. Apa itu? Melaksanakan sholat 17 rakaat. Berarti kita memohon kepada Allah. Apa doa yang terbaik di antara doa-doa yang ada, doa-doa yang baik, yaitu meminta hidayah dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, hidayahilah kami ya Allah, hidayahilah kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, hidayahilah kami menuju tempat-tempat atau jalan-jalan yang lurus, dalam artian jalan-jalan yang Engkau ridhoi, ya. Binuri hidayatika, dengan cahaya, ini dalam doa Rasulullah, ya. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya mataharimu abadan abada, selamanya. Karena memang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu hidayah yang secara terus menerus, hidayah yang tidak pernah terputus, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang lebih khususnya, kalau seandainya orang-orang melaksanakan, berarti itu umum kan, ya. Berarti kita harus ada lebihnya dari orang-orang. Apa itu? Selain memohon, kalau yang tadi 17 kali, katakanlah yang pokok, ya, ibarat nasi gitu, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali kita sehari semalam minimalnya. Maka
di samping melaksanakan sholat fardu 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan juga 4 rakaat isya, 17, maka harus ada lebihnya. Apa lebihnya? Salah satunya tadi kalau duha dan zuhur, duha dan tahajud mah insya Allah sudah tidak dibilangin lagi lah bagi kita mah ya, karena itu sudah menjadi apa ya, seolah-olah amaliyah wajib lah bagi kita mah, bukan amaliyah wajib ya, tapi seolah-olah amaliyah wajib karena memang sudah kita laksanakan tiap hari. Nah, di samping itu tadi agak terputus, ada satu amalan berupa sholat di samping antara sholat subuh dan duha. Apa itu? Pertama, isyraq, yang waktunya pada waktu syuruk. Syuruk itu matahari terbit, tapi pas syuruknya matahari terbit, mohon maaf ya, itu masih waktu yang diharamkan. Ba'da subuh itu maksudnya dari mulai setelah sholat subuh sampai isyraq itu keharamannya. Bagaimana sholat isyraq? Bagaimana waktu syuruk? Syuruk itu antara sudah ada sinar matahari tapi belum menyorot gitu ya. Kalau menyorot maka itu kan sholat duha ya. Ini mah ada sinar matahari. Kalau bahasa Sundanya sore itu Ustaz Samsul langlayung ya. Kalau subuh apa itu istilahnya? Lupa lagi saya. Pokoknya ada sinar matahari tapi belum menyembul. Katakanlah ini awan ya. Awan ini abu-abu misalkan. Ada cahaya matahari tapi tertutup, tertahan oleh awan ini. Kan biasanya warnanya jingga gitu ya. Nah, dengan adanya warna jingga tersebut, itu waktu syuruk namanya gitu ya. Nah, itu pertama, waktu syuruk sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dilaksanakan sholat sunnah isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sholat sunnah istikharah. Kenapa sholat sunnah istikharah tiap hari? Jangan hanya menggat aci kalau orang Sunda ya. Jangan hanya pas ada keperluan baru istikharah. Jangan pas ada dua pemuda yang datang ke rumah kita, yang mana nih yang terbaik? Dua-duanya santri, dua-duanya sudah sarjana, dua-duanya sudah bekerja, dua-duanya sudah siap menikah. Bagaimana? Bingung. Putuskanlah dengan sholat istikharah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik di antara yang baik, gitu ya. Itu sholat sunnah isyraq, isti'adzah, dan istikharah. Itu merupakan amalan di antara amalan-amalan sholat, amalan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Satu lagi. Kalau ba'da subuh, qabla subuh, itu sebenarnya ada 2 sholat sunnah ya. Pertama, sholat sunnah fajri atau sholat sunnah qabliyah subuh. Yang kedua, lidaf'il bala, qabliyah subuh untuk menyempurnakan sholat subuh kita. Yang salah satu fadilahnya adalah man sholla rok'atainil fajri, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat fajar, maka fadilahnya adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya, gitu ya. Dahsyat luar biasa. Tinimbang sholat 2 menit dapat kebaikannya dunia beserta isi-isinya, gitu ya. Bahkan jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kedua, lidaf'il bala qabla subuh. Ada 2 lidaf'il bala itu, daf'al bala qabla subuh dan lidaf'il bala ba'da isya. Kalau lidaf'il bala qabla subuh melindungi kita dari mara bahaya sepanjang siang, kalau qabla isya melindungi kita dari mara bahaya sepanjang malam. Jadi insya Allah siang dan malam 24 jam kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayuhil qalbu, maka diharapkan akan hiduplah
qalbu kita biidofati tilkal anwar, dengan menerima cahaya-cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayusyahidur ruhu, maka menyaksikan ruh kita yang terdiri dari ruh qudsi, ruh sultani, dan 7 lapisan ruh gitu ya. Min tilkal miskati, dari miskah tersebut. Miskah itu apa ya? Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa miskah itu sesuatu yang tertahan, sesuatu yang menyimpan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan menyembul gitu ya, menyembul. Miskah namanya. Diharapkan dari arah miskah tersebut sifatil haqqi, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ma'a annal maqsuda, beserta maksud min khalqil alam, dari penciptaan alam ini, kasfu dzalikal kanzil makhfiyyi. Subhanallah ya, itu akan terbuka rahasia yang paling rahasia yang agung, yaitu terbukanya kanzul makhfiyyi. Apa itu kanzul makhfiyyi? Kanzul makhfiyyi adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Memang bahasa tasawuf itu begini-begini ya, kayak melangit. Padahal kalau seandainya kita biasa berada di langit, biasa-biasa aja. Tapi karena bahasanya jarang didengarkan di masyarakat, ya sedikit agak saya juga mengernyitkan dahi gitu. Apa itu kanzul makhfiyah? Kanzul makhfiyah itu sebagaimana termaktub di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, bahwa kuntu kanzan makhfiyah. Subhanallah. Allah menyatakan, saya ini kanzan makhfiyah. Ya. Ini ada ayahanda dari kanza. Wallahu alam, maksudnya beliau menamai putrinya apa maksudnya gitu ya. Tapi di sini adalah perbenaran Allah yang sangat tersembunyi gitu ya. Izin mengenalkannya, Kanza ini alumni SMP tahun kemarin. Namun subhanallah, karena beliau putrinya Bapak Rizwandi ini masuk kelas takhusus dalam tahfiz Quran, maka beliau hafalannya tidak terpentok pada sekolah. SMP mah ya SMP aja, kemudian melanjutkan SMA, SMA-nya di negeri, kemudian ngajinya di PPQ Darul Muqarrabin. Ada 3 alumni yang tetap ngaji di Darul Muqarrabin, karena memang yang 2 takhusus, yang 1 biasa ya. Nah itu Marvel, Kanza, dan Firza ya, dari Netland, dari Relief Greenfield, dan dari Gri Alam gitu ya. Berarti subhanallah, niat ketiganya betul-betul niat ngaji gitu ya. Sekolahnya udah selesai, tapi Al-Qur'annya selama Al-Qur'an belum selesai, tetap aja mereka ngaji gitu ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan putra-putri kita dimanapun berada, di sekolah atau di TPA atau di madrasah atau di pesantren, mudah-mudahan terbuka hatinya dan otaknya dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit lagi ingin menyampaikan tentang firman Allah ya. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kuntu kanzan makhfiyah. Aku ini adalah perbenaran yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafu. Sebenarnya aku ingin diketahui oleh yang lainnya. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk, di antaranya jin, yaitu Ajazil yang nantinya akan jadi iblis, kemudian para malaikat yang senantiasa beribadah terus tidak pernah maksiat kepada Allah,
yang kedua di antara setan dan malaikat yaitu manusia. Kalau setan selalu berbuat salah, kalau malaikat selalu berbuat benar, manusia di tengah-tengahnya, kadang salah, kadang benar, gitu ya. Kadang ketika berbuat salah astagfirullah, ketika berbuat benar alhamdulillah. Nah itu ya. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk-makhluk likai urifa liya'rifuni supaya mereka mengenalku. Mengenalku ya. Karena itu makrifat itu sesuatu yang paling awal dan sesuatu yang paling akhir. Awal itu karena Syekh Ibnu Rushd menyatakan awalul insan ma'rifatu ilahi bistiqon, bahwa pertama kali yang harus diketahui oleh manusia adalah meyakini Allah dengan seyakin-yakinnya. Dan di akhir hayat seseorang, sebagaimana hadis yang yang minggu kemarin kita pelajari, bahwa man mata fi thalabil ilmi, siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, fa ba'athallahu fa arsalahu lahu alaihi, maka Allah mengirimkan kepada kuburnya orang tersebut malakani, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan dua malaikat tersebut kepada jenazah tersebut ilmu ma'rifata, tentang ilmu ma'rifah, hatta aliman wa arifan, sampai menjadi orang alim dan juga bermakrifat kepada Allah. Jadi awal dan akhir, dari mulai lahir sampai dibuayan, itu ujung-ujungnya adalah bermakrifat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai insan-insan yang bermakrifat. Amin. Demikian, terima kasih.